Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Malam ini ada beberapa pertanyaan yang menjadikan saya tergelitik untuk mengambil topik itu. Soal Rajab. Dan kebetulan juga di bulan Rajab itu bulan secara umum orang berkata itu bulan Isra Mi'raj. Ya, jadi kita bicaralah sekitar itu malam ini. Tapi tidak usah kaget-kaget nanti kalau saya bicara. Populer sekali di kalangan masyarakat kita bahwa Isra Mi'raj itu terjadi pada tanggal 27 Rajab. Ya kan, itu populer. Nah, sekarang saya kembali lagi katakan, ulama-ulama kalau sudah menyangkut sejarah itu longgar. Ada 15 pendapat, kata ahli hadis lagi, tentang kapan terjadinya Isra Mi'raj. Ada yang berkata bulan Rabiul Awal. Sewaktu Nabi dilantik sebagai Nabi tahun itu Isra Mi'raj. Ada yang berpendapat begitu. Ada yang berkata bulan Ramadan. Ada yang berkata tahun ke-10 Hijrah. Ada yang berkata setahun sebelum Nabi hijrah. Macam-macam pendapat. Saya tidak tahu persis apa pertimbangannya sehingga diambil 27 Rajab. Hanya kita mau lihat yang pasti sudah pernah terjadi Isra dan Mi'raj. Itu yang pasti. Kapan itu? Itu sebabnya ada kelompok masyarakat yang berkata tidak perlu diperingati Isra Mi'raj. Apa dasarnya mau peringati? Sama dengan Maulud tidak perlu diperingati. Oke. Kita memang bisa berbeda pendapat menyangkut kapan terjadinya Isra Mi'raj. Bahkan ada pendapat yang berkata, itu kan yang populer kita Isra Mi'raj. Ya, itu memberi kesan bahwa itu sebenarnya satu peristiwa yang mempunyai dua sisi. Ada Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian dari sana Mi'raj. Itu ulama beda pendapat juga. Isra itu sendiri, Mi'raj itu sendiri. Ada pendapat. Ada yang berkata Mi'raj tidak ada di Quran. Beda-beda. Tapi yang pasti bahwa Isra pernah terjadi. Tidak boleh diingkari adanya Isra. Karena jelas. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Pasti yang mengingkarinya dinilai keluar dari Islam. Tapi kita lihat lagi, subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ada hal kita lihat Isra dulu ini. Sebelum kita masuk dalam sedikit dalam rinciannya. Ada hal yang menarik menyangkut uraian Al-Quran tentang Isra. Menarik. Itu ada rumus dikemukakan oleh ulama-ulama bahwa biasanya uraian penting pada satu surah itu dibuatkan mukaddimahnya pada surah sebelumnya. Jadi ada, kalau kita sekarang suratul Isra itu surat ke-17. Jadi berarti mukaddimah uraian Tuhan menyangkut Isra ini itu ada mukaddimahnya pada surah ke-16.
Itu rumusnya begitu. Nanti dalam uraian tentang Isra ada lagi penekanan-penekanannya menangkut hal itu. Saya ingin kita lihat beberapa hal di Suratul Nahl. Kita baca Suratul Nahl. Untuk ini bisa mendekatkan kita menyangkut pemahaman bagaimana sih itu Isra. Karena kan itu kita baca dulu. Maha suci Allah yang mengisrakan. Isra itu artinya perjalanan malam. Malamkan hambanya. Lailan itu artinya, supaya yang mau belajar tafsir. Tanwin, kata an dalam Al-Quran bisa berarti banyak, bisa berarti sedikit. Jadi kalau saya baca misalnya ajron kabir, ajron ganjaran yang besar, yang banyak, karena ada tanwin on. Bisa juga berarti sedikit. Waridwanun minallahi akbar. Ridha Allah walau sedikit itu lebih baik dari istana-istana di sorga. Nah, di sini dikatakan lailan adalah sedikit dari waktu malam. Jadi perjalanan dari Masjidil Aqsa, dari Mekkah, Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu terjadi pada waktu sedikit dari waktu malam. Ada hadis diperselisihkan nilainya, tapi tidak apalah kita katakan bahwa itu bantal Nabi waktu berangkat masih panas, kembalinya masih panas. Jadi singkat sekali ya. Saya katakan diperselisihkan karena ayat ini berkata beliau dari masjid. Nah, Masjidil Haram kan dari masjidnya, bukan dari rumahnya. Tapi oke deh. Yang penting dari segi penafsiran lailan itu artinya malam, tapi sedikit dari malam. Ini ada punya kaitan dengan waktu kan? Oke. Kita lihat. Kita baca mukaddimahnya ini. Ata amrullahi fala tasta'jilu. Itu di surat An-Nahl. Kita terjemahkan. Telah datang ketetapan Allah. Maka janganlah kamu minta dipercepat datangnya. Saya ulangi terjemahan harfiahnya. Telah datang ketetapan Allah, maka janganlah minta dipercepat datangnya. Maksud di akal ini kalimat. Kalau telah datang, untuk apa saya minta dipercepat datangnya? Ya. Ata amrullah fala tasta'jilu. Sudah datang ketetapan Allah, maka jangan minta dipercepat datangnya. Mana ini? Nah, dikatakan begini. Ada yang dinamai, ini kata ulama-ulama, saya kira ilmuwan juga bisa terima itu. Ada yang dinamai relativitas waktu. Ada kaitan berbanding tolak belakang antara kekuatan dan kecepatan. Kalau saya beri contoh, semakin kuat Anda melempar, semakin cepat. Ya kan? Jalannya kura-kura itu lambat. Kita lihat. Batu mencapai tempat itu lebih lama dari suara. Suara mencapai tempat itu lebih lambat dari cahaya. Dan ada sesuatu dalam hidup kita ini yang tidak memerlukan tempat atau waktu. Ada. Paling sedikit yang kita harus sepakati bahwa itu Tuhan. Buat Tuhan tidak ada istilah masa lalu, masa kini, masa datang. Buat manusia ada masa lalu, ada masa kini, ada masa datang. Dengan demikian, ata amrullah sudah datang walaupun buat kamu belum datang.
Itu perselisihan lagi ulama menyangkut pemahamannya. Saya hanya beri contoh. Iqtarabatis sa'atu wan syaqqal qamar. Sudah dekat sekali datangnya kiamat dan telah terbelah bulan. Sudah terbelah atau belum bulan? Belum. Tapi buat Tuhan, karena tidak ada waktu lalu, waktu sekarang, waktu masa datang, di sini dia sudah beri isyarat, hei Tuhan itu tidak perlu waktu. Kita lihat lagi di sini. Saya ambil yang penting-penting. Coba kita lihat lagi ada. Dia sebut beberapa ciptaannya. Al-khayla wal-bighala wal-hamira litarkabuha wa zina wa yakhluqu ma la ta'lamun. Dan dia terus menerus senantiasa menciptakan makhluk-makhluk yang kamu tidak tahu. Sampai sekarang terus virus-virus itu bisa jadi ciptaan Tuhan yang baru. Ada makhluk-makhluknya yang kita tidak tahu. Kita lihat lagi. Di sini ada innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Jadi jangan pernah mengukur kekuatan Tuhan dengan kekuatan Anda. Di sini kita salahnya biasa kalau bicara soal Isra Mi'raj, kita ukur. Itu ada ulama yang sangat indah, dia memberi contoh pendekatan lalat dengan manusia yang naik pesawat. Katanya ada seekor lalat masuk ke pesawat. Pesawatnya bawa dia dari Jakarta, katakanlah ke Makassar. Pesawatnya pulang lagi, lalatnya masih di pesawat. Pulang sampai Jakarta. Sampai di Jakarta dia dapat celah, dia keluar, ketemu teman-temannya lalat. Saya tadi dari Makassar, bolak-balik. Enggak mungkin. Mungkin enggak? Enggak mungkin. Betul. Kamu kan tidak punya kekuatan terbang kayak gitu jauhnya. Jadi iya, memang bukan saya terbang. Saya diterbangkan pesawat. Ya, saya diterbangkan oleh pesawat. Tidak ada yang percaya. Nabi Muhammad tidak berkata saya pergi ke sana. Asra bi abdihi. Allah yang mengisrakannya. Ada banyak ayat. Saya ingin kita lihat di sini. Itu kesan-kesan yang diberikannya. Baru waktu di suratul Isra. Dia berkata, Subhanalladzi asra bi'abdihi. Subhana. Kalau ada sesuatu yang aneh atau mengagumkan, itu diajarkan untuk berkata Subhana. Subhanallah indahnya. Subhanallah kok begitu. Anta qulta linnasi ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah. Hai Isa, kamu yang berkata kepada umatmu, jadikanlah aku dan ibuku Tuhan. Apa jawab Nabi Isa? Subhanaka maha suci engkau. Ini mengherankan, tidak masuk di akal ini. Jadi sejak semula, sebelum dia cerita Isra, dia sudah kasih mukaddimah. Saya ingin, ini kita kesan-kesan yang kita peroleh dari Al-Quran ya. Kita mau lihat akhir dari suratul Isra itu apa. Coba kita lihat. Suratul Isra itu ada 111 ayat. Ayat 107. Apa katanya? Kita dengarkan ini. Qul aminu bihi aw la tu'minu. Percayalah kepada apa yang disampaikan oleh Al-Quran ini. Atau tidak usah percaya. Percaya, mau percaya silahkan, tidak percaya. Tidak apa-apa. Tetapi orang-orang yang dianugerahi pengetahuan sejak dahulu itu apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Tuhan, dia terus jatuh, tersungkur, sujud, mengakui kebenaran. Jadi, mau percaya silahkan, tidak percaya tidak apa-apa. Qulidullah wa idur rahman ayyamma tad'u falahul asmaul husna dan seterusnya.
Akhirnya wa qulil hamdulillahilladzi lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulk wa lam yakun lahu waliyyun minadz zulli wa kabbirhu takbira. Agungkanlah Allah, besarkanlah Allah. Ini yang berbicara tentang ayat-ayat. Sekarang kita mau lihat Isra Mi'raj. Saya pernah mungkin ungkapkan, saya ulang lagi ya, untuk saya tambahkan. Kita ini harus kita akui punya 3 alam sekarang. Ada 3 alam kita. Saya beri contoh. Saya bicara. Anda dengar kan? Satu alam. Ada yang saya mau ucapkan. Saya pikirkan dulu. Oh, ini tidak perlu saya ucapkan. Anda tahu itu atau tidak? Tidak tahu. Saya punya alam yang berbeda dengan alam Anda. Iya. Anda mendengar ucapan saya. Bisa ada tanggapan dari Anda. Oh iya, begitu toh. Ah, ini nggak benar. Masa Pak Kures bilang nggak ada puasa Rajab? Saya nggak tahu itu tanggapan Anda. Saya nggak tahu apa yang Anda rahasiakan. Tapi ada, Anda hidup di alam itu. Ya kan? Nah, ketiga, mimpi. Ada tidak alam mimpi? Saya nggak tahu. Anda merasa bahwa itu benar-benar terjadi. Tetapi tidak terjadi. Ada hal-hal, kata ulama-ulama, dalam kehidupan kita ini yang sebenarnya apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, itu punya substansi lain walaupun di tempat yang sama. Contohnya ini menarik, ini contoh saya minta bantuan siapa nanti yang bisa jelaskan lebih jauh. Tapi ini contoh begini. Kita punya parabola. Ya. Saya di dalam, saya bisa lihat apa yang terjadi sekarang di Amerika. Bisa. Saya pencet 1 detik, saya bisa lihat apa yang terjadi di Yaman. Bisa enggak? Apa itu? Apa itu? Kenapa bisa begitu? Kenapa bisa begitu? Sesuatu yang benar-benar terjadi bisa terlihat di dalam satu kota, dalam satu waktu yang berbeda-beda. Berapa channel kita bisa ini? Nah, itu katanya ada ether lah, ada gelombang suara lah, ada inilah. Jadi dalam kehidupan kita itu ada. Ada. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam konteks ini itu memberikan kita ini manusia terdiri dari jasad dan ruh. Ya kan? Tak akui semuanya itu. Jasad itu ada organ-organnya yang berfungsi tertentu. Kita ada mata bisa melihat. Kita ada telinga, itu organ jasad. Ruh juga ada organ-organnya. Ruh itu semakin jeli dia, semakin jelas dia pada saat kekuasaan jasmani berkurang atau tiada. Ya kan? Itu sebabnya orang mimpi itu potensi ruh, bukan potensi jasad, itu mimpi. Potensi ruh itulah yang menjadikan orang semacam Sayyidina Umar bisa terjadi pada dirinya apa yang orang namakan sekarang telepati. Ya Sari al-Jabal. Ya kan itu kisahnya itu Sayyidina Umar di Medina khutbah Jumat tiba-tiba berteriak, "Ya Sari al-Jabal, ya Sari al-Jabal." Orang di bawah bengong. Ngapain ini Sayyidina Umar memanggil-manggil panglimanya yang sedang bertugas jauh di Syam sana. Waktu kembali ditanya, Umar, kenapa? Dia bilang, saya lihat kita punya tentara terkepung. Satu-satunya jalan naik ke gunung. Saya lihat.
Ini bukan potensi mata jasmani. Itu yang Allah katakan, fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fis sudur. Jadi hati itu punya organ. Bisa mata melihat sesuatu yang mampu dilihatnya karena semua ada wilayahnya. Kita ini ada wilayah dalam diri kita. Ada fungsinya. Keliru Anda kalau menggunakan mata untuk mendengar, ya kan? Dan mata kita ini, ada makhluk yang kita kenal di bumi ini yang lebih tajam matanya dari kita. Ya, ada burung kan? Anjing itu lebih tajam penciumannya dari manusia. Ruh ada kemampuannya. Ini yang biasa orang lupa. Ketika orang berbicara tentang Isra Mi'raj, dia hanya lihat yang zahir. Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya, kata Allah. Mereka hanya mengetahui yang lahir ini. Padahal ada substansi dalam kehidupan.